Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita semua bisa kembali dengan bertemu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya orang-orang juga sunnah orang-orang yang soleh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Mau'izatul Mu'minin juz 1 Shahifah 10 dengan tema yaitu mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Jadi kita semua selaku orang muslim punya kewajiban adalah mencari ilmu. Belajar, mengaji, mencari ilmu, mendapatkan ilmu kepada siapa saja. Apakah itu kepada ustadz atau kepada kiai di majelis taklim atau di masjid atau di mushola atau dimanapun tempat kita semua. Nah, di situ ada majelis ilmu, maka kita semua adalah diwajibkan untuk mencari ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala majlisul ilmi, huwa majlisul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, apabila kamu melewati taman surga, maka mampirlah pada taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taman surga itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga adalah majelis ilmu atau tempat mencari ilmu. Di kitab syarahnya di sini, kitab Mau'izatul Mu'minin, kitab syarahnya di sini, yudraku bihi at-tauhidu wa dzatullahi wa sifatuhu wal ibadatu wal halal wal haramu wa ma yahrumu minal muamalati wa tulamu bi ahwalul qalbi wa ma yuhmadu kas-sabri wa syukri wa sakhai wa husnil khuluqi wa husnil muasyarati wal ikhlasi wa ma yudamu kal hasati wal kibari wal riyai wal ghadabi wal adawati wal baghdai wal bukhli. Kenapa kita semua penting untuk mencari ilmu? Dengan mencari ilmu kita semua adalah dapat menemukan tauhid, mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu tauhid ini adalah belajar yang paling pokok. Kita orang tua dan juga anak-anak kita memang harus selalu belajar dengan ilmu tauhid. Ilmu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah kuasa, Allah mempunyai sifat wajib yang jumlahnya 20. Allah mempunyai sifat mukhal yang jumlahnya 20. Begitu juga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Rasul adalah orang yang sangat jujur. Rasul adalah orang yang amanat. Rasul adalah orang yang menyampaikan wahyu. Rasul adalah orang yang sangat cerdas. Ini adalah sifat ilmu tauhid yang berkaitan dengan uluhiyah, yaitu ketauhidan, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzatullahi, dan zatnya Allah. Dengan belajar ilmu kita bisa mengetahui zatnya Allah. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah yang kita sembah. Allah adalah yang kita sembah setiap hari dan setiap malam. Allah adalah yang kita puja. Allah adalah zat yang menjadi tujuan kita. Tujuan hidup kita sampai nanti kita di alam baka, alam barzah, alam kubur, alam akhirat. Tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Tujuan di dunia adalah tujuan sementara. Tujuan di dunia adalah tujuan kita semua bisa sukses, sukses berkarir, sukses bekerja. Kita semua sukses bisa berumah tangga dengan sukses, sukses mendidik anak, kemudian menyekolahkan anak, kemudian segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Sukses yang menjadi pekerjaan kita itu adalah semuanya itu sukses yang ada di dunia adalah sukses yang sifatnya sementara. Tapi yang paling penting di sini adalah sukses di akhirat, yaitu kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mendapat ridho dari Allah, maka kita harus selalu mencari ilmu. Wasiwadatullahi wasifatuhu, sifatnya Allah. Allah mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk. Allah mempunyai sifat wujud, kita, bako, dan seterusnya. Kita kenal dengan Allah dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita wujud karena kita diwujudkan oleh Allah. Kita wujud tidak dengan sendirinya, lantaran wujud lewat orang tua. Kemudian kita bisa besar pun lewat orang tua. Kita bisa makan, bisa minum, kita bisa bekerja. Itu adalah bagian dari lantaran orang tua. Orang tua pun juga adalah manusia makhluk diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mati, kita pun juga akan mati. Orang tua hidup, kita pun juga akan mati. Di mana di saat manapun kita juga akan mati. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu taat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan sifatnya Allah, maka kita akan sombong, maka kita merasa angkuh, maka kita ada merasa takabur, maka kita adalah segala-galanya karena tidak punya, yaitu karena tidak kenal dengan Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu, dan juga dengan barokahnya ilmu kita bisa beribadah. Ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua hai para sahabat seperti kamu semua melihat aku sholat. Jadi sholatnya para sahabat itu adalah bercermin dari sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat diajarkan kepada para sahabat yang lain, diajarkan kepada para sahabat lain, diajarkan kepada para tabi'in, kemudian diajarkan orang yang mengikuti sahabat, ya, kemudian diajarkan kepada orang-orang yang mengikuti sahabat, kemudian diajarkan kepada orang-orang yang mengikuti sahabat, dan seterusnya sampai kepada para ulama, para aulia, para ulama. Kita semua termasuk orang yang mengikuti para ulama, para aulia, karena para ulama, para aulia di mana di situ pegangannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua adalah guru, mereka semua adalah guru bagi kita semua. Mereka semua adalah pembimbing, mereka semua adalah suri toladan, mereka semua adalah yang mengajarkan, yaitu ibadah-ibadah yang benar kepada kita semua. Mereka pun juga menjadi murid bagi guru-gurunya. Begitu seterusnya. Guru yang terbesar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang benar itu adalah ibadah yang standarnya, patokannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencari ilmu lah kita semua untuk bisa selalu mencari ilmu, belajar, karena dengan belajar akan menambah pengetahuan yang benar, akan menambah cara ibadah yang benar, akan menambah kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wal halal wal haramu, dengan mencari ilmu kita bisa mengetahui yang perkara yang halal dan haram. Ini riba, maka kita harus jauhi. Ini barang yang bisa menipu orang lain, berarti merugikan orang lain. Orang lain sangat kecewa ketika kita melakukan perdagangan umpama. Kemudian kita menipu, barangnya jelek tapi mengatakan bagus. Itu ketika si pembeli kemudian membeli, kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itu artinya si pembeli adalah sangat kecewa kepada kita yang menjual barang. Maka kita ini harus juga belajar dengan ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu adalah bagian daripada kesempurnaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haramu, haram itu perkara yang haram. Contoh perkara haram, kalau kita melaksanakan sholat tidak pada waktunya, namanya sholat qadha, itu adalah haram. Bagaimana mengatakan sholat qadha dan ada? Kalau kita umpama ini melaksanakan sholat, di situ kita mendapatkan 1 rakaat, kemudian masuk waktu sholat yang lain, maka tetap namanya sholat ada.
Contoh umpama kita melaksanakan sholat duhur, kemudian baru dapat 1 rakaat, kemudian jatuhlah sholat asar ada adzan, maka lanjutkan rakaat kedua, ketiga, keempat sholat duhur. Itu kita semua masih dikatakan sholat ada, yaitu sholat yang melaksanakan sholat dalam waktu yang sesuai dengan waktunya. Tetapi kalau kita semua melaksanakan sholat di situ adalah sholat qadha, maka itu adalah dosa. Contoh, sholat duhur baru takbiratul ihram, belum dapat 1 rakaat, kemudian masuklah waktu sholat asar ada adzan, itu namanya sholat qadha. Berarti itu adalah dosa, karena sholat qadha adalah sholat yang tidak sesuai dengan waktunya. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui, belajar dengan ilmu agama, dengan para alim, para kiai, para ustadz. Contoh lagi, kita ini terbiasa dengan ghibah, ngerasani orang lain, bicara bla 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 bla, bicara dengan tetangga, bicara dengan saudara, bicara dengan teman kerja, bicara dengan orang lain, selalu mencari kekurangan orang lain. Tetangga ini kok bakhil ya, medit ya. Tetangga ini masaknya kurang manis. Tetangga ini masaknya kurang nikmat. Tetangga saya diberi kok sedikit sekali, tidak seperti dia punya tapi kok memberinya sedikit. Ini namanya ghibah. Tetangga saya kok selamatan kok tidak sesuai dengan keadaannya ya. Wong orang kaya kok selamatannya kok sedikit sekali, berkatnya sedikit. Ini juga ghibah, ngerasani. Ngerasani itu ya berarti membuka aib kepada orang lain. Bagaimana namanya ghibah? Kalau orang yang di itu hadir tidak ketika kita bicara, orang lain itu tidak suka atau benci, itu namanya ghibah. Contoh lagi, ini mau mau selamatan, tapi kok enggak ada undangan ya. Undangan saja itu kan murah, memberi undangan kok lisan, memberi undangan ya harusnya kan pakai tertulis. Itu juga ghibah. Kemudian lagi bicara dengan anaknya orang lain, anak kok bodoh sekali ya, diajari berhari-hari tidak bisa membaca. Itu juga namanya mencaci maki orang lain. Itu juga tidak boleh. Kemudian lagi umpama ketika kita belanja dengan tetangga ya, dengan famili di depan rumah, kemudian menjelek-jelekan barang kepada barang yang ada. Barang seperti ini tidak segar lagi, barangnya jelek, barangnya kurang bagus, barangnya layu. Ucapan yang sederhana tapi menyakiti orang lain, itu juga tidak boleh. Jadi ajaran Islam itu mengajarkan tata susila sopan santun yang benar. Privasi orang lain harus kita jaga. Meskipun kita tahu dengan sungguh-sungguhnya kalau selagi dalam keadaan darurat itu dalam keadaan darurat itu tidak boleh disebar-sebarkan kepada orang lain. Contoh, orang tetangga kita kumpulan baju terlalu besar sekali, jelek kalau dipakai. Orang pakai baju masih bajunya bagus masih dijelek-jelekin. Atau tetangga ini sedang rame, ini ada model kerudung yang baru. Kemudian beli juga tetangganya, kemudian juga dirasani juga kerudung baru tapi murah, harganya tidak sekelas kerudung saya. Itu juga bentuk ghibah. Ternyata kita melakukan maksiat itu jauh lebih mudah ketimbang kita melakukan taat. Sebenarnya taat kalau kita ilmuni, kalau kita punya ilmu itu juga memang menjadi pendorong kita semua bisa selalu taat. Sebaliknya apabila kita ini tidak punya ilmu, segala perilaku kita, langkah kita, ucapan kita ini akan bernilai maksiat kepada Allah, maksiat kepada orang lain. Contoh, Tuhan itu tidak adil. Di saat kami butuh air, maka malah tidak ada hujan. Ini ucapan yang sifatnya sederhana, tapi ini tidak benar, tidak betul. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kurang memberi belas kasih sayang kepada saya. Karena saya tiap hari tiap malam saya selalu bekerja. Tapi nasib saya seperti ini terus, tidak kaya-kaya seperti tetangga saya itu. Tetangga saya itu ya kerjanya juga tidak keras, bekerja keras tiap hari tiap malam. Tapi nyatanya dia rezekinya lancar. Saya ini memang bernasib sial. Nah, ucapan seperti itu juga tidak boleh.
itu ucapan yang tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukhramu minal muamalati, suatu transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Transaksi jual beli, kemudian transaksi perdagangan, di situ ada penipuan, mengecewakan orang lain, ada unsur riba, ada unsur yaitu khianat. Kemudian berjanji tidak menempati, urusan keuangan tidak beres, banyak hutang. Ketika hutang itu suka hutang, tapi ketika mengembalikan hutang tidak mau. Itu juga bagian daripada suatu maksiat kepada orang lain. Maka di sini pentingnya kita adalah mencari ilmu. Watu lamu bi ahwalul qalbi wa ma yuhmadu kasobri. Dengan mencari ilmu itu juga dapat diketahui yaitu keadaan hati kita. Hati kita ini hati buruk atau hati yang jelek. Tetangga kita ini dapat nikmat, ternyata hati kita ini buruk. Buruk apa? Ada unsur hasud atau dengki atau tidak suka dengan tetangga atau saudara kita yang dapat nikmat. Hati kita ini jelek atau buruk atau bagus. Kalau bagus maka alhamdulillah tetangga saya dapat rezeki, dapat nikmat, dapat kesuksesan. Semoga selalu barokah, semoga selalu langgeng. Dan semoga saya pun juga seperti dia, bisa sukses seperti dia. Itu hati yang baik. Kalau umpama ini tetangga ini ada ada selamatan. Orangnya tidak punya, tapi menghormati tamu dengan sebaik-baiknya. Berkat pun baik. Kalau hati kita jelek, orang tidak punya masa berkatnya seperti ini, tidak sesuai dengan keadaannya. Itu kalau hati kita jelek. Tetapi kalau hati kita baik, maka mengatakan alhamdulillah begitu besarnya dia rasa syukur kepada orang tuanya, selamatan begitu baik, di mana dia dapat memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, hadiah yang berupa hadiah sedekah kepada orang tuanya. Itu adalah hati yang baik. Begitu juga umpama tetangga ini ada yang punya mobil, beli mobil baru, Grace baru. Kalau hati kita jelek, maka mengatakan, wah ini dia itu memang perlu dicurigai karena kerjaannya juga seperti itu, tapi kok bisa beli mobil. Ini kalau hati yang jelek. Kalau hati yang baik, maka sebaliknya alhamdulillah saudara tetangga saya ini dapat rezeki bisa beli mobil. Alhamdulillah Pak ya, semoga kita nanti juga Papa ya bisa beli mobil. Kita baru merintis usaha, dia memang sudah lama bekerjanya. Kalau kita kan tidak lama Pak, kita ini juga semoga nanti juga bisa seperti dia, sukses seperti dia, bisa beli mobil untuk acara keluarga keluar atau acara apapun bisa bersama dengan keluarga. Alhamdulillah semoga usahanya barokah, semoga usahanya manfaat, semoga mabulnya juga, semoga kita bisa pinjam ya Pak suatu saat nanti ketika kita butuh kita bisa pinjam. Itu adalah hati yang baik. Dengan belajar maka menjadi hati yang baik. Suasana hati yang baik ini perlu kita tanamkan dengan belajar, dengan para guru, dengan orang alim, dengan orang pintar, dengan para ustadz, dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berdasar dengan sunnah Rasulullah SAW. Kasobri seperti sabar. Wa ma yuhmadu kasobri seperti sabar. Sabar ini adalah sesuatu yang memang sederhana diucapkan, tapi kadang berat dilaksanakan. Ketika kita jatuh usaha kita ini kita jatuh, kita tidak punya apa-apa, usaha kita sulit, order kita itu semakin menurun, kemudian usaha kita semakin menurun, kemudian orang tua kita susah, orang tua kita sakit-sakitan, kesana kemari kita cari obat untuk orang tua kita. Maka hati yang baik, alhamdulillah saya dalam keadaan kurang menguntungkan, usahanya juga biasa saja, bisa mengobati kepada orang tua saya yang sakit. Itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas segala sesuatu yang memang dalam keadaan yang seperti yang tidak kita inginkan. Kita ingin cukup, dalam keadaan kita kurang, kita harus sabar. Kita ingin sukses dalam keadaan kita belum
Sukses kita pun harus sabar. Kita ingin berhasil dalam keadaan belum berhasil. Suatu saat yakin pasti bahwa kita ini adalah berhasil. Karena dengan kita semua adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang suka beribadah, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan. Setiap kesulitan yang kita jalani, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Setiap kesusahan yang kita jalani, maka Allah pasti akan memberikan kebahagiaan. Setiap kesempitan yang kita jalani, maka pasti Allah akan memberikan kelapangan, keluasan. Setiap sesuatu pekerjaan yang belum kita sukses, maka pasti Allah akan memberikan kesuksesan. Segala sesuatu yang dimana kita adalah kurang, pasti Allah nanti akan memberikan kelebihan. Itulah sifat sabar yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wasyukri dan sifat syukur. Sifat syukur ini perlu kita tanamkan. Kalau rumah tangga kalau tidak syukur akhirnya sering cekcok. Contohnya kalau tetangga usahanya lancar, ordernya banyak, kemudian usahanya banyak, uangnya banyak, kemudian bisa beri mobil. Kita ini yang hanya pas-pasan, kerjanya juga biasa, usahanya juga biasa, uangnya juga pas-pasan. Kalau ini tidak didasari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terucap ucapan yang jelek. Lihat itu Pak, contohnya. Lihat itu Pak, tetangga kamu. Kamu itu gimana Pak? Oh, kalau usaha itu kok dari dulu sampai sekarang kok lama sekali nggak bisa-bisa. Tidak seperti tetangga kamu. Coba lihat tetangga kamu. Mobilnya juga baru, itu juga selalu pakaiannya baru. Kemudian rumahnya juga mewah. Kemudian juga anak-anaknya bisa kuliah. Kita sih Pak dari dulu sampai sekarang kok nggak punya. Terus emas-emasan saja juga tidak bisa beli. Adanya yang saya pakai hanya emas karet. Nah, ini ucapan yang memang sederhana, menyakitkan di hadapan suami, menyakitkan sekali di hadapan suami. Tapi ini tidak hanya menyakitkan di hadapan suami, itu adalah lisan yang menunjukkan tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi kesehatan, siapa yang memberi umur, siapa yang memberi kecukupan, siapa yang memberi rizki, siapa yang memberi segala-galanya, di mana setiap hari tidak terasa ini semuanya kita adalah diberi anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, maka lewat syukur ini maka majelis ilmu kita harus belajar dengan di majelis-majelis ilmu. Hidupkan majelis ilmu, karena dengan majelis ilmu maka hati kita akan menjadi bersyukur. Karena dengan majelis ilmu maka hati kita akan menjadi sabar dan bersyukur. Karena dengan majelis ilmu maka lisan kita akan menjadi lisan yang baik. Lisan yang jelek, lisan yang kotor, lisan yang buruk, lisan yang kasar kita ganti dengan lisan kelembutan yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Wasakhai dan dermawan. Dermawan ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh manusia dan disukai oleh manusia. Alhamdulillah tetangga kita ini setiap ada order, umpama ada order atau ada rezeki selalu memberikan sedekah kepada tetangga, memberikan yaitu sesuatu rezeki bagi rezeki kepada tetangga. Sakha itu dermawan. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nasi wa ba'idun minan nari. Orang yang dermawan itu adalah dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan itu adalah orang yang dekat kepada manusia. Orang yang dermawan adalah orang yang jauh dari neraka. Maka para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita suka bersyukur, kita berdermawan, ini kita dapat rezeki, bisa memberi, ini tetangga kita tidak punya, di mana kita mampu memberi, maka kita pun harus supaya kita bisa memberi. Kita mampu menolong, kita pun kita tolong. Kita mampu memberikan sesuatu uluran tangan yang manfaat kepada saudara atau tetangga, kita pun bisa memberikan manfaat atau uluran atau bantuan kepada tetangga atau saudara. Jadi dermawan itu tidak hanya uang, dermawan dalam hal yaitu pikiran, dermawan hal dalam bisa membantu, dermawan untuk bisa membantu orang lain. Orang lain tetangga ini ada yang sakit, kita punya mobil, silakan mobil saya dipakai untuk berobat umpama. Ini juga dermawan. Jadi
tetangga ada yang kena musibah dan juga kebetulan juga memang dalam keadaan tidak punya, hati kita tergetuk. Alhamdulillah saya bisa membantu kepada tetangga saya yang dalam keadaan kesusahan kena musibah. Ini adalah bentuk dermawan. Kemudian ada anak yatim, fakir miskin yang tidak mampu. Alhamdulillah Pak ya, kita bisa membantu meskipun tidak besar, tidak bisa membahagiakan atau kurang membahagiakan, kita bisa membantu kepada fakir miskin atau anak yatim. Ini adalah dermawan. Dermawan ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Karena dengan dermawan maka kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dermawan maka kita semua, yaitu orang-orang yang dekat dengan manusia, tetangga, famili, kerabat, tetangga semua suka sekali sama kita dan mendoakan sama kita. Alhamdulillah dia suka sedekah, memberi, membantu tetangga, orang lain. Para malaikat-malaikat pun mendoakan semoga apa yang ia akan anugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa rezeki kedermawannya semoga selalu langgeng, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat pun selalu mendoakan kepada orang-orang yang dermawan. Wa husnil khuluqi, berbudi pekerti yang baik. Kalau tidak bisa berbudi pekerti yang baik, maka solusinya adalah diam. Orang tidak suka, ini banyak faktor. Ada juga faktor dendam, ada juga faktor hasud, tetangganya dapat nikmat juga hasud. Ada juga faktor di mana temannya, tetangga, famili, kerabat atau tetangganya mungkin juga dapat kenikmatan, kemudian naik jabatan. Jadi hasud juga bisa juga. Maka perilaku-perilaku yang buruk ini buruk sosial, ini harus kita jauhkan. Buruk sosial itu pikiran buruk, lesan buruk, perilaku buruk, langkah buruk. Ini buruk sosial, maka ini harus kita jauhkan. Maka caranya supaya itu semua adalah caranya kita mencari ilmu, belajar, mengaji kepada orang yang mengetahui, kepada orang yang alim, kepada orang yang mengetahui ilmu agama. Husnul khuluq wa husnul khuluq, budi pekerti yang baik menjadikan orang itu suka, menjadikan orang senang, menjadikan orang bahagia. Contoh kalau saudara kita ini adalah adalah orang yang saudara kita ini adalah orang yang lesannya buruk, maka kalau dalam benak kita baik bisa juga, alhamdulillah saya sabar, saya disakiti, saya dihina, saya disakiti, kemudian saya dizalimi, alhamdulillah semoga ibadah bagi saya dan semoga saya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat baik. Ternyata budi pekerti yang baik itu memang perlu kita asah, perlu kita latih. Kalau kita sudah melatih, pasti nanti manis yang akan kita temukan. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perilaku kita. Perilaku kita yang ikhlas, perilaku kita yang sabar, perilaku kita yang baik, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak samar. Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita sabari. Perilaku yang kita ketika perilaku kita baik, maka itu nanti juga akibatnya kita juga akan baik. Alhamdulillah saudara baik, tetangga baik, kerabat baik, teman kerja baik. Itu karena memang kita terbiasa dengan perilaku yang baik. Maka biasakan dengan perilaku yang baik kepada siapapun, kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita juga harus berperilaku yang baik. Kepada orang yang menjelek-jelekan kepada kita, kita harus bisa berperilaku yang baik. Kepada orang yang menzalimi kepada kita, kita pun harus bisa berperilaku yang baik. Meskipun itu sangat berat, maka kita berupaya berlatih menjadi orang-orang yang baik berbudi pekertinya, dan nanti kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husnil muasyarati, hubungan yang baik, hubungan sosial yang baik. Tetangga ada kematian, kita ringan tangan. Tetangga ada musibah, kita pun ringan tangan untuk membantu. Kemudian tetangga ada yang terkena kesusahan, kita pun ringan untuk bisa membantu. Apakah itu dalam bentuk apa saja yang mampu kita berikan untuk kebaikan orang lain. Itu husnil muasyarati, yaitu hubungan sosial yang baik. Wal ikhlasi, dan ikhlas. Dengan mengaji kita berusaha untuk ikhlas. Ikhlas itu pekerjaan hati. Kita semua ini kadang ini
eh, yang kita kerjakan baik kita perlihatkan kepada orang lain. Saya ini telah berbuat ini, saya ini telah berbuat ini, saya telah berjasa ini, saya telah melakukan ini. Segala sesuatu ini adalah serba saya. Dan itu ditunjukkan kepada orang lain. Seakan-akan orang lain itu tidak punya jasa apa-apa. Kalau amal itu selalu ditunjukkan untuk mau dipuji oleh orang lain, mau dapat jabatan, mau dapat pujian, mau dapat pangkat, dan seterusnya. Itu namanya suatu pekerjaan yang belum ikhlas. Ikhlas itu apabila kita semua mengerjakan, di saat orang lain tidak mengerjakan pun kita bisa mengerjakan. Contoh ini, contoh. Kita memberi kepada orang lain. Tidak harus kita tunjukkan kepada orang lain. Saya yang bantu, saya yang memberi, saya yang menguasai. Tidak harus begitu. Allah Subhanahu wa taala pun tidak samar kalau kita membantu dengan dasar ikhlas. Kalau itu bisa kita sembunyikan, itu malah lebih baik kalau kita sembunyikan, membantu tetangga, membantu saudara dengan dasar ikhlas. Itu pasti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal dengan dasar ikhlas, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan suatu yang menjadi keikhlasan kita. Wa ma yudamu kal hasadi wal kibari wariyai wal ghadabi wal adawati wal baghdai wal bukhli. Sesuatu yang dicacat, sesuatu yang tidak, yang buruk, sesuatu yang tidak dipuji seperti hasud, kemudian sombong, kemudian riya, kemudian ghadab yaitu marah-marah, kemudian permusuhan, kemudian kebencian, kemudian bukhl atau kemudian medit yaitu tidak dermawan atau medit, sesuatu yang menjadi yang perlu kita jauhi. Kita ini harus berlatih untuk berperilaku yang baik, berucap yang baik, bersikap yang baik. Sebaliknya kita harus berlatih, harus berusaha yaitu menjauhkan dari perilaku yang buruk, ucapan yang buruk, hati yang buruk, pekerjaan yang buruk, perilaku yang baik. Ya, perilaku yang buruk. Insya Allah dengan adanya kebaikan kita yang selalu kita kerjakan dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita semua harus belajar dengan majelis ilmu, belajar dengan ilmu, belajar dengan orang lain yang memahami ilmu agama, orang yang lain yang memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar ilmu agama. Maka kita diberi cahaya dalam hidup kita, cahaya, nur cahaya yang kita kerjakan selalu atas dasar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun akan menjadi bahagia. Orang lain bahagia, kita pun juga sangat bahagia. Orang lain menderita, hati pun kita juga menderita. Jangan orang lain menderita, kita justru bahagia. Orang lain bahagia, justru kita tidak bahagia. Maka doakanlah saudara kita yang sukses supaya menjadi barokah. Apabila kita berdoa untuk orang lain, maka imbasnya, manfaatnya adalah diri kita juga mendapat yaitu kebahagiaan apa yang menjadi kebahagiaan orang lain. Maka di sini para pemirsa, pendengar, kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hidupkanlah ilmu di mana saja. Di rumah hidupkanlah ilmu. Anak-anak kita ajari dengan apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak kita. Kemudian kita belajar dengan lingkungan, di sekolah, di madrasah, di pesantren, di majelis ilmu, di kumpulan-kumpulan. Apabila kita terbiasa dengan majelis ilmu, maka hati kita akan menjadi hati yang bersyukur, hati yang sabar, hati yang bahagia dengan segala sesuatu yang menjadi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa pendengar, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji kita Mau'izatul Mu'minin juz 1 Shahifah 10, semoga bermanfaat, dengan judul yaitu Majelis Ilmu, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.